Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang bertemakan dengan kondisi ekonomi Orde Baru. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ahmad Noval Diputra, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Maulana dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Rendra Diva Mahendra, absen 29. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. A. Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. B. Kondisi ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Menurut Presiden Soeharto, pembangunan bisa berjalan selama ada jaminan stabilitas keamanan. 3 langkah pembangunan ekonomi Orde Baru. Yang pertama yaitu berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri. Yang kedua yaitu pengendalian inflasi yang tidak terkontrol melalui program impor komoditas besaran yang dibiayai oleh pinjaman hasil negosiasi. Yang terakhir yaitu mengundang investor sebesar-besarnya, terutama investor asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 tahun atau REPELITA. REPELITA atau Rencana Pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. REPELITA dibagi menjadi beberapa tahap, yakni Pelita 1, sasarannya adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 2 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan azas pemerataan. Pelita 4 menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan. Pelita 5 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Pelita 6, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, bekerja sama dengan negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, Soeharto akhirnya memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Bahkan negara-negara kreditor tidak hanya bersedia menjadwalkan kembali, tetapi mereka juga membentuk konsorsium untuk memberikan utang kepada Indonesia. Konsorsium ini dikenal dengan Intergovernment Group on Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modalan Dalam Negeri. Dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 penanaman modal dalam negeri, dibuat untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Yang keempat, pemulihan di bidang ekonomi. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota IMF, menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. Langkah ini akhirnya memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara barat dan juga Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk mengatasi hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagian besar
dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana guna memulihkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapat keuntungan secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun 1970-an, sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan industri dalam skala besar. Yang keenam, ekspor deregulasi sejak 1983 hingga 1996. Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980-an dan reposisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan berbagai pendirian bank swasta baru, kebebasan bank asing beroperasi di luar Jakarta yang kemudian justru menjadi masalah yang menambah krisis di Indonesia pada akhir 1990-an. D. Kondisi ekonomi pada akhir pemerintah Orde Baru. Pada pertengahan 1997, Indonesia dan hampir seluruh Asia Timur diterpa krisis moneter. Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah, kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997, persediaan sembako di pasaran mulai menipis karena harga barang naik tidak terkendali. Hal ini menyebabkan munculnya aksi demonstrasi sebagai akibat dampak dari kondisi bangsa Indonesia saat itu. Pada Mei 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan untuk menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ini identik dengan Soeharto yang menjadi presiden selama era Orde Baru berlangsung. Perekonomian Indonesia berkembang pesat, pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata, sehingga dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya perkembangan itu dibarengi dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Klimaksnya, demonstrasi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah. Pada 12 Mei, 4 mahasiswa tertembak saat demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Periode 1997 sampai 1998 merupakan masa kelam bagi Indonesia. Anjloknya perekonomian nasional disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang demonstrasi di banyak daerah. Orde Baru yang berusia 3 dasawarsa lebih ambruk diterjang badai krisis ekonomi yang melanda negeri sejak 1997. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.